Om Swastiastu. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dikenal dengan Kepulauan Nusantara, pulau-pulau utama di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua telah dikenal sepanjang sejarah. Dalam kitab suci Weda Mahabharata dinyatakan bahwa Kepulauan Nusantara adalah bagian dari kerajaan besar Bharatawarsha. Pangeran Sutasoma, putra Bimasena, adalah penguasa Pulau Jawa pada zaman Mahabharata, sehingga Kepulauan Nusantara bergabung di pihak Pandawa tatkala perang di Kuruksetra. Salah satu ciri kitab suci Weda bagian Itihasa dan Purana adalah adanya uraian tentang negeri-negeri di seluruh permukaan bumi. Kepulauan Nusantara rupanya telah dikenal pada zaman Weda. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, acarya terbesar umat Hindu abad modern, menyatakan bahwa kayu cendana yang digunakan untuk membasuh arca-arca di Bharatawarsha dan melumuri badan para bangsawan Bharatawarsha berasal dari Kepulauan Indonesia. Tak hanya dikenal dengan cendana merah yang harum, Kepulauan Nusantara pun menyimpan berbagai misteri yang diungkap dalam kitab suci Weda. Salah satu kitab yang membahas mengenai misteri Kepulauan Nusantara adalah kitab suci Weda Ramayana. Ada berbagai penulis dan penyair yang menggubah perjalanan Tuhan Sri Rama menjadi bait-bait syair yang indah, termasuk penyair Empu Yogiswara dari Kediri pada abad ke-11. Akan tetapi, Walmiki Ramayana adalah kisah Ramayana sesuai aslinya yang ditulis oleh Rsi Walmiki pada zaman Treta Yuga. Terdapat 7 bagian dalam kitab suci Weda Ramayana, yakni Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yudha Kanda, dan Uttara Kanda. Dalam bagian Kiskinda Kanda, Rsi Walmiki mengisahkan peristiwa sejarah saat Tuhan Sri Rama bersama Raja Sugriwa mengutus bala pasukan Wanara ke seluruh dunia untuk menemukan Ibu Sita yang diculik oleh Asura Rawana. Atas petunjuk Tuhan Sri Rama, pertama-tama Raja Sugriwa mengutus Winata untuk memimpin tim penjelajah ke bagian timur dunia. Raja Sugriwa memberikan kilasan perjalanan yang akan mereka lalui di bagian timur dunia, dan ini diuraikan oleh Rsi Walmiki dalam Kiskinda Kanda bab 40. Uraian perjalanan rombongan Wanara ke bagian timur dunia mengungkap keberadaan negeri-negeri di bagian timur dan tenggara Asia, dan beberapa fenomena alam yang dapat disaksikan dan dirasakan bahkan hingga kini oleh manusia modern. Beberapa fenomena dan bentang alam agak berbeda karena beberapa faktor seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan atmosfer dari zaman Treta ke zaman Kali Yuga. Dalam kitab suci Weda Walmiki Ramayana, bagian Kiskinda Kanda bab 40 ayat 30, Raja Sugriwa berkata, "Selanjutnya kalian akan memasuki wilayah Pulau Jawa yang termasyur dan terdiri atas 7 kerajaan." Kata Yawa Dwipa dapat diartikan sebagai Pulau Jawa dan Bali yang dikenal saat ini, dan dapat pula digunakan untuk menyatakan seluruh Kepulauan Nusantara yang terdiri atas 7 pulau utama. Pulau Jawa dan Bali pada zaman Treta Yuga kemungkinan masih bersatu, dan kemungkinan beberapa pulau di Nusa Tenggara seperti Sumbawa dan Flores, pulau-pulau tersebut masih menyatu sebelum kenaikan permukaan laut pada akhir zaman Pleistosen. Deretan kepulauan Nusa Tenggara ini disebut sebagai Pulau Salmali dalam Ramayana. Namun dalam uraian lain, deretan kepulauan ini termasuk dalam deretan pegunungan yang menghasilkan setidaknya 4 jenis kayu cendana. Raja Sugriwa menyatakan dalam kitab suci Weda Ramayana bahwa di Kepulauan Nusantara terdapat sebuah gunung bernama Sisira Parwata
yang tinggi menyentuh langit. Gunung ini menjadi pujaan para dewa dan asura. Kata Sisira berarti salju dan menunjuk pada pegunungan Jayawijaya di Papua yang adalah satu-satunya puncak bersalju di Indonesia. Setelah melewati Jawa dari sebelah utara, pasukan Wanara tiba di sebuah pulau dengan sungai-sungai besar yang mengalirkan air berwarna kemerah-merahan. Salah satu sungai tersebut bernama Sungai Sona, yang dijaga oleh para apsara atau makhluk surgawi yang tampan dan cantik. Demikian pula para Gandarwa atau pemain musik di sistem planet surga. Di sekitar sungai tersebut terdapat hutan-hutan yang lebat dan indah, serta taman-taman yang memukau. Dapat disimpulkan bahwa pasukan Wanara telah tiba di sisi selatan Pulau Kalimantan yang lebat dengan hutan tropis dan sungai-sungai yang besar. Di samping pulau tersebut, dinyatakan terdapat Pulau Plaksa yang dipenuhi oleh taman-taman di sepanjang pantainya. Pulau Plaksa ini disebut sebagai Sulawesi pada zaman sekarang. Sebelum melewati Pulau Plaksa dan mencapai Pulau Iksu di sisi lain lautan, para Wanara harus melewati Samudra Iksu atau perairan Masalimbo hingga Laut Banda dan pulau-pulau kecil di tengah-tengahnya. Dinyatakan bahwa Samudra Iksu memiliki gelombang yang sangat mengerikan. Citra satelit modern mengungkap bahwa ada perbatasan warna antara Laut Jawa dan perairan Masalimbo yang dimulai dari barat daya Makassar. Perbedaan warna ini disebabkan oleh perbedaan kedalaman laut dan kadar garam. Perairan Masalimbo juga adalah perairan di mana arus laut yang besar dari selatan Makassar bertemu dengan arus laut dari Laut Banda dan Arafura. Dalam Kiskindha Kanda dari kitab suci Weda Walmiki Ramayana, Raja Sugriwa menggambarkan keadaan perairan ini sebagai berikut. Lautan itu menyerupai awan gelap dan dihuni ular-ular raksasa yang mendesis ganas. Lautan itu hendaknya jangan diseberangi karena para raksasa laut penghuninya bisa menangkap apapun dengan hanya menarik bayangannya. Di sana kalian akan melihat makhluk raksasa dengan rasa lapar yang terus-menerus. Dia tinggal di dalam lautan. Atas karunia Dewa Brahma, mereka bisa menangkap mangsa hanya dengan cara menangkap bayangannya. Hingga kini, perairan timur Indonesia memang diakui oleh berbagai pihak, mulai dari nelayan tradisional hingga pilot pesawat, sebagai perairan yang cukup berbahaya. Nyatanya, pada zaman Ramayana, perairan ini tidak kalah membahayakan. Uraian mengenai makhluk raksasa yang dapat menangkap mangsa hanya dengan menarik bayangannya di atas air mungkin bisa menjadi jawaban alternatif mengapa sangat banyak kejadian jatuhnya pesawat dan hilangnya kapal di lokasi yang sama. Raja Sugriwa menyatakan perairan Masalimbo hanya bisa dilalui dari sisi pantai karena jika sampai ke tengah laut, para Wanara harus menghadapi raksasa yang sangat besar. Setelah berhasil melewati lautan Iksu, para Wanara tiba di lautan Lohita yang berwarna kemerah-merahan. Sebuah pulau bernama Pulau Salmali akan mereka lalui. Di pulau ini terdapat banyak pohon kapuk. Hingga kini pun Kepulauan Nusa Tenggara adalah penghasil kapuk terbesar di Indonesia selain Jawa dan Sulawesi. Pasukan Wanara melanjutkan perjalanannya menuju lautan susu di tepi Pasifik Barat. Di lautan itu banyak terdapat ular berbisa dan naga. Sementara itu, di tengah lautan susu tersebut terdapat pegunungan Risaba yang berwarna putih. Secara harfiah, pegunungan yang berwarna putih pastilah pegunungan yang bersalju, dan ini dapat ditemukan di Selandia Baru, di Pasifik bagian barat daya. Sementara itu, kepulauan-kepulauan di sebelah utara dan timurnya seperti Fiji dan Tuvalu disebutkan dalam Weda sebagai wilayah Nagalaya, tempat tinggal para ular dan naga. 50 abad silam, saat Tuhan Sri Krishna menaklukkan ular Kalia di Sungai Yamuna, ular Kalia pergi ke wilayah ini dan tinggal selama ribuan tahun. Para penduduk setempat mengklaim bahwa tidak ada ular di sekitar sana. Namun Weda menjelaskan bahwa ular-ular di Nagalaya secara teratur dimangsa oleh Garuda yang tinggal di Pulau Salmali atau Papua. Tatkala para Wanara melewati Pulau Iksu dan tiba di Lautan Sura, mereka melihat sebuah gunung yang sangat tinggi bagaikan Kailash, tempat tinggal Dewa Siwa. Sangat sulit menemukan sebuah gunung dengan puncak bersalju di daerah tropis. Namun di Indonesia,
Pegunungan Jayawijaya di Papua adalah salah satu pegunungan bersalju di daerah tropis yang dilalui pasukan Wanara. Gunung bersalju lain di daerah tropis adalah Gunung Kilimanjaro di Tanzania, Afrika Timur. Dalam kitab suci Weda Walmiki Ramayana, bagian Kiskindakanda, bab 40 ayat 40, dinyatakan, "Di pulau Salmali itu, di tepi lautan Sura, kalian akan melihat istana emas milik Garuda, putra Dewi Winata, kendaraan Tuhan yang perkasa. Istana itu terhias dengan permata dan tampak seperti gunung Kailas, tempat tinggal Dewa Siwa. Istana ini dibuat oleh Wiswakarma, arsitek surgawi." Secara tidak langsung, ayat ini menyatakan bahwa Papua menyimpan cadangan emas berlimpah, sehingga sampai saat ini dikenal sebagai Pulau Emas. Kekayaan alam Pulau Papua pun tidak ada duanya. Pulau Papua memiliki spesies burung paling eksotis di dunia, yakni burung cendrawasih, yang dapat berkomunikasi dengan anggota kelompoknya hanya dengan cara menari. Layaknya seorang raja besar yang selalu didampingi oleh orang-orang penting dan para bangsawan yang kaya raya, demikian pula Garuda Dewa, raja para burung, selalu ditemani oleh burung-burung terbaik di dunia. Demikian kisah perjalanan pasukan kera mencari Ibu Sita dan melewati wilayah Indonesia. Pulau-pulau besar di Indonesia ternyata menyimpan sejarah hingga zaman Treta Yuga. Ini berarti bahwa dari zaman Treta Yuga, Kepulauan Nusantara telah dihuni manusia yang menjalin hubungan harmonis dengan para wanara atau manusia kera. Om Santi 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 Om.